Apa sih tujuan dari IVA tes? Mungkin banyak yang bertanya, apa sih tujuan IVA tes ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bidan Dini, bidan yang bekerja di Puskesmas Ranai. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang IVA tes. Tahukah Anda apa itu IVA tes? Inspeksi visual asam asetat atau yang kita kenal dengan IVA tes adalah tindakan medis dengan cara mengoleskan larutan asam asetat atau kita kenal dengan cuka dapur dengan konsentrasi 3-5% pada leher rahim seorang wanita. Apa sih tujuan dari IVA tes? Mungkin banyak yang bertanya, apa sih tujuan IVA tes ya? Jadi tujuan IVA tes adalah untuk mendeteksi apakah ada tanda-tanda atau deteksi dini kita bilangnya mengarahkan ke kanker serviks. Apakah pasti kalau misalnya dia positif IVA tes kanker serviks? Belum tentu. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, IVA tes itu kan mengoleskan larutan asam asetat. Nanti ibu bidan akan melihat apakah ada bercak putih di leher rahimnya. Apa sih tujuan melihat bercak itu? Apakah semua bercak akan memastikan kalau dia memang betul kanker serviks? Tidak juga. Jadi misalnya kayak gini, analogi sederhana. Misalnya kita menggunakan baju, tiba-tiba ada bercak, ada noda di baju kita. Kita bisa lihat, apakah ini memang karena makanan? Belum tentu kan? Bisa jadi karena makanan, karena minuman, atau karena tinta. Nah, sama kayak bercak yang ditemukan bercak tadi di leher rahim. Apakah itu karena kanker? Belum tentu. Bisa jadi karena infeksi, karena peradangan. Nah, oleh karena itu makanya harus diperiksa apakah infeksi dan peradangan ini jika dibiarkan akan mengarahkan ke kanker serviks. Jadi, ibu-ibu tidak boleh takut. Kalau misalnya ibu bidan bilang, oh ini hasilnya positif nih, IVA-nya positif. Karena apa? Karena nampak bercak putih dia. Itu tidak usah takut. Bisa jadi itu karena infeksi atau karena peradangan yang bisa mengarahkan ke kanker serviks. Jadi tidak semua kalau dia positif IVA tes itu dia kanker serviks, bukan. Kita melihat lebih lanjut. Nanti kan ada pemeriksaan lebih lanjut tuh. Apakah memang betul ini bercak tadi itu mengarahkan ke kanker serviks seperti itu. Siapa saja sih yang boleh melakukan IVA tes? Jadi tidak harus ibu-ibu, tidak harus yang sudah menikah. Yang melakukan IVA tes adalah yang sudah melakukan hubungan seksual. Kan banyak nih kasus-kasus yang dia belum menikah tapi dia sudah hubungan seksual. Nah, itu juga harus periksa IVA. Apakah IVA tes cukup dilakukan sekali seumur hidup? Jawabannya tidak, salah besar itu ya. Jadi IVA tes dilakukan, jarak antara IVA tes yang pertama dengan IVA tes selanjutnya adalah minimal 1-2 tahun. IVA tes kan masih menjadi hal yang tabu nih di masyarakat. Kalau kita tanyakan apa sih penyebabnya masyarakat atau ibu-ibu takut tabu untuk melakukan IVA tes? Yang pertama pasti alasannya malu. Nah, malu kalau di Puskesmas Ranai kita tidak usah perlu malu ibu-ibu. Jadi di Puskesmas Ranai ada ruangan khusus untuk IVA tes, tidak bercampur dengan yang lainnya. Setiap hari Sabtu dan petugasnya 2 orang, ibu-ibu bidan dan cewek-cewek semuanya. Nggak ada cowoknya, jadi ibu-ibu nggak perlu takut. Yang kedua, alasan kedua ibu-ibu tidak mau melakukan IVA tes, bilangnya karena takut. Nah, karena takut nanti takut berbidan, kalau misalnya positif berarti emang positif kanker serviks gitu kan. Nah, itu pemikiran yang salah, saya sudah sebutkan tadi. Jadi IVA tes ini adalah deteksi awal apakah ada sel-sel yang mengarah ke arah kanker serviks. Jadi tidak pasti kalau ibu-ibu yang positif IVA tes dia positif juga kanker serviksnya. Tidak pasti seperti itu. Jika setelah pemeriksaan di Puskesmas Ranai ditemukan positif IVA tes, maka kita akan melakukan rujukan ke RSUD. Nanti di sana biasanya dokter akan melakukan tindakan krioterapi seperti itu. Demikian penjelasan saya tentang IVA tes. Semoga ibu-ibu yang merasa takut, yang merasa malu, yang merasa masih tabu untuk melakukan IVA tes tercerahkan dengan video yang saya berikan.
Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah Bu ya. Sini Bu ya, sini Bu ya. Duduk dulu sini ya Bu. Baik, Ibu Mela, tadi sudah melakukan pemeriksaan IPA ya? Sudah Bu. Sebelumnya, udah berapa kali Ibu periksa IPA? Ini yang pertama kali. Oh, pertama. Nah, Ibu bisa ceritakan nggak gimana rasanya IPA? Sebelumnya kan saya nggak pernah cek, jadi saya nggak tahu macam mana prosesnya. Jadi saya takut, malu kan Bu. Tapi setelah tadi diperiksa ternyata nggak lama, sebentar. Siap tuh nggak sakit juga gitu kan. Kalau macam ini tahun depan saya mau cek lagi Bu. Oh, mau cek lagi ya. Jadi Ibu udah tahu ya Udah. apa pentingnya IPA? Udah Bu, untuk mencegah kita terkena kanker serviks. Oke, baik, untuk kedepannya Ibu bisa ngajak kawan-kawan Ibu untuk periksa IPA, ceritakan macam mana Ibu saat melakukan pemeriksaan. Jadi kawan-kawannya juga tertarik. Karena apa Bu? Di Natuna ini sudah terkonfirmasi 5 positif. Oh Gitu. iya Bu, siap. Oke Bu. Oke, Bu Mela, Ibu kan lah IFA nih, baru pertama kan? Iya. Nah, bisa nggak kami minta izin sama Ibu untuk melakukan testimoni dalam pemeriksaan IFA. Jadi nanti tuh Ibu dapat ngajak kawan-kawan di dalam testimoni itu untuk melakukan IFA gitu. Boleh nggak Bu? Boleh, boleh, boleh. Oh, boleh, terima kasih ya Bu. Iya. Saya sudah melakukan pemeriksaan IFA di Puskesmas Ranai. Ini perdana saya melakukan pemeriksaan IFA untuk mencegah penyakit kanker serviks. Jadi sebelumnya saya takut untuk melakukan pemeriksaan IFA dan juga saya malu karena memang harus memeriksa bagian kewanitaan kita. Tapi setelah saya melakukan pemeriksaan ternyata tidak perlu malu, tidak perlu takut karena petugasnya cuma 1 orang atau 2 orang di dalam. Jadi setelah ini mungkin saya mau untuk melakukan pemeriksaan IFA untuk tahun depan dan selanjutnya. Untuk masyarakat Natuna, boleh kita sama-sama periksa pemeriksaan IFA tes di Puskesmas Ranai, supaya kita tahu apakah kita ada ciri-ciri dari kanker serviks untuk mendeteksi awal. Song ite di Puskesmas Ranai tiap hari Sabtu kita gi cek IFA gratis. Baik Ibu, ini saya bidan di Puskesmas Ranai Bu. Kemarin kami dapat data ada Ibu S ya. Beliau kemarin meninggal ya karena penyakit kanker serviks. Jadi kami datangi untuk menanyakan seputar gimana sih Bu beliau bisa dapat kanker, terus ngapa gitu Bu. Jadi kami tanya-tanya Ibu aja lah. Wah, dia tuh awal dia tuh mungkin emang nggak ada kesadaran dari diri dia untuk periksa lebih awal macam tuh kan, Kak Puskesmas atau nggak tahu lah istilah gitu kan. Jadi udah terlambat gitu, ujung-ujungnya nggak bisa diobatin lagi. Berarti lah stadium lanjut Iya. Ibu lah, maksudnya parah ya baru pin tahu. Dia berarti memang masuk rumah sakit tuh memang parah lah ya? parah. Sebelumnya dia nggak pernah periksa macam tuh. Dia memang nggak mau periksa. Mungkin dia nggak ada orang kenal, nak tanya-tanya info atau macam mana, jadi dia segan nak ke Puskesmas atau macam mana macam tuh. Bu, maaf nih Bu, mau nanya. Jadi kan Ben nih pasti dah ini ya Bu ya, ada suami kan, anak Ben pun ada ya kan. Apa nama suami Ben kerja apa ya Bu ya? Saya kurang tahu, tapi saya pernah dengar suami Ben kerja semacam bawa kapal gitulah. Berarti jarang di rumah. Jarang di Berarti rumah. Di luar sering pulang paling berapa bulan sekali ke Bu? Dia jarang di rumah gitu. Jadi semenjak tuh ibu tuh dapat Iya. ini sakit tuh ya. Setelah itu Maaf Bu, sebelum dia kan dia masuk rumah sakit tuh tentulah parah kan. Sebelum dia ada tak cerita misalnya dia sering gatal ke di bagian ni dia kan, atau dia pas sama laki dia ada rasa sakit ke sebelum dia pernah tak dia ngeluh yang macam tu? Oh, dia pernah ngeluh Bu. Oh pernah dia cerita dia macam tu, pernah. tapi tak pernah periksa. Enggak pernah.
berarti memang penting lah Ibu ya, Iya, agak iya. sedikit ngasih edukasi. Jadi Bu, untuk kita semua wanita lah nih Bu, Iya. penting memang kita, betul kata Ibu, dia tidak periksa dari awal kan, tiba-tiba dah parah seperti itu. Memang harus kita periksa IPA Bu di puskesmas. Jadi nanti kalau misal Ibu jumpa kawan-kawan atau keluarga Bu ya, yang semisal udah ada suami ataupun belum berhubungan seksual, bisa nanti suruh periksa IPA ya Bu ya, Iya. hari Sabtu. Oke, makasih Bu ya, udah mau sedikit wawancara. Nanti Ya. kami izin Bu ya untuk Ya. post di video kami Bu ya. Oke, Tidak makasih apa Bu Bu. ya Ya, ya. ditampilkan. Maksudnya Nanti biar kami samarkan jadi Bu, motivasi juga untuk yang lain kan Bu. Enggak apa. biar lebih peduli dengan kesehatan kita. Makasih Bu ya. Ya. So, pergi ke puskesmas Ranai untuk periksa IPA setiap hari Sabtu ya. Jangan lupa bawa KTP dan saat hari ulang tahunmu. Tonton ya video edukasi yang sudah kami share. Terima kasih, semoga bermanfaat.